Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lutfi Samsiah dengan NIM Jumatu C0234149. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu perpajakan, yang akan membahas tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam pemungutan pajak penghasilan. Baik, sebelum memasuki pembahasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian pembayaran. Membayar pajak merupakan kewajiban yang diterapkan secara paksa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jika warga negara tidak membayar pajak, maka pembangunan negara atau infrastruktur negara dapat terhambat. Melalui pembayaran pajak, masyarakat juga akan merasakan manfaatnya melalui pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, jalan tol, atau jalan raya. Baik, selanjutnya pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria yang mencakup sistem pemungutan, sifat, dan instansi pemungut pajak. 1. Pajak berdasarkan sistem pemungutan terdiri dari A. Pajak tidak langsung, B. Pajak langsung. Kedua, pajak berdasarkan sifat yang terdiri dari A. Subjektif, B. Objektif. Yang ketiga, pajak berdasarkan instansi pemungut pajak terdiri dari A. Pajak negara, B. Pajak daerah. Baik, memasuki pembahasan pertama yaitu pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan mengacu pada pembayaran angsuran atau cicilan pajak yang dilakukan selama periode tersebut. Sifat dari pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah sebagai bentuk pembayaran pendahuluan yang juga dikenal sebagai pembayaran di muka atau kredit pajak. Selanjutnya, pelunasan PPh dalam tahun berjalan dilakukan oleh wajib pajak melalui dua mekanisme utama, yaitu yang pertama melalui pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain seperti pengusaha atau bendaharawan yang memotong pajak langsung dari penghasilan wajib pajak. Yang kedua, melalui pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak di mana mereka secara mandiri membayar pajak yang terhutang. Baik, memasuki pembahasan yang kedua yaitu macam pemungutan pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap pendapatan yang diterima oleh individu atau badan, baik dalam bentuk gaji, keuntungan usaha, hadiah, honorarium, atau sumber pendapatan lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri yang diperoleh dalam 1 tahun pajak. Selanjutnya, ketentuan terbaru mengenai pajak penghasilan telah disempurnakan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan ini bertujuan untuk memperbarui dan menyelaraskan regulasi pajak dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan perpajakan yang semakin kompleks. Selanjutnya, berikut adalah penjelasan singkat mengenai beberapa jenis pajak penghasilan atau PPh yaitu 1. PPh Pasal 15. PPh Pasal 15 dikenakan pada industri penerbangan dan pelayaran, baik dalam negeri maupun luar negeri, serta perusahaan asing. Biasanya perusahaan pelayaran dan penerbangan di dalam negeri, serta perusahaan asing menjadi subjek pajak dalam PPh Pasal 15. Selanjutnya 2. PPh Pasal 19. PPh Pasal 19 adalah pajak yang dikenakan atas penilaian ulang aset tetap yang penghasilannya selisih keuntungan atau harga beli yang jauh lebih rendah dari nilai pasar saat ini. Selanjutnya, 3. PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipungut atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh pegawai seperti gaji dan tunjangan, serta penghasilan tidak tetap yang diterima oleh berbagai pihak seperti honorarium dan honor kegiatan. 4. PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 merupakan pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak yang terlibat dalam perdagangan barang mewah di pasar internasional seperti ekspor, impor, dan reimpor. Baik, yang kelima PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan dari modal, jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, atau penghargaan selain dari pajak yang dipotong langsung dari penghasilan. Keenam, PPh Pasal 25. PPh Pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dilakukan secara angsuran bulanan untuk membantu wajib pajak yang kesulitan membayar pajak dalam 1 tahun. Ketujuh, PPh Pasal 26. PPh Pasal 26 dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia kecuali jika terkait dengan bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Selanjutnya, yang ke-8, PPh Pasal 29. PPh Pasal 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar yang terdapat dalam surat pemberitahuan tahunan PPh atau SPT, yaitu sisa pajak yang masih terhutang dalam 1 tahun pajak setelah dikurangi dengan kredit PPh yang telah dilakukan sepanjang tahun, seperti PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24, serta PPh Pasal 25.
Yang terakhir 9, PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final. PPh Pasal 4 Ayat 2 juga dikenal sebagai PPh Final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang bersifat final. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada penulisan salah dan kata-kata yang kurang tepat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.